Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan rasa, dengan sepenuh cinta dan kasih sayang, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita selaku hamba-hambanya melewati firman-Nya di dalam Al-Qur'an di surah Ghafir di ayat ke-84 hingga ayat ke-85. Di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala firmankan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Falamma ra'au ba'sana qalu amanna billahi wahdah wa kafarna bima kunna bihi musyrikin. Maka ketika mereka melihat azab kami, mereka berkata, kami hanya beriman kepada Allah saja dan kami ingkar kepada sembahan-sembahan yang telah kami persekutukan dengan Allah. Falam yaku yanfa'uhum imanuhum lamma ra'au ba'sana sunnatallahi allati qad khalat fi ibadihi wa khasira hunadikal kafirun. Maka iman mereka ketika mereka telah melihat azab kami tidak berguna lagi bagi mereka. Itulah ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap hamba-hambanya, dan ketika itu rugilah orang-orang yang kafir. Dengan rasa melewati dua ayat ini kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan, bahkan senantiasa diingatkan kembali oleh Allah SWT tentang betapa pentingnya pijakan keimanan untuk senantiasa kita jaga, kita rawat, bahkan kita pelihara, dan kita pupuk subur dengan ibadah yang berkesinambungan. Keimanan adalah fondasi hakiki yang menempatkan seorang kuat ataukah rapuh dalam menghadapi tantangan di setiap agenda kehidupannya. Keimanan adalah perkara yang dengannya ia memahami hakikat perjalanan kehidupan yang tengah dijalaninya. Pendengar rasa, namun tentu di balik itu semua ada pertanyaan penting yang harus senantiasa menguatkan jiwa kita, yakni kapan sebenarnya keimanan itu menjadi perkara yang sangat berguna, menjadi perkara yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim. Kapan keimanan itu menjadi puncak hakiki meraih kenikmatan surga yang kekal dan abadi? Jika kita hubungkan ayat ini dengan pertanyaan yang muncul di semua agenda kehidupan kita, maka jawabannya adalah bahwa pijakan keimanan itu akan menjadi penting, akan memiliki guna yang luar biasa dalam kehidupan kita, yakni manakala peluang dan kesempatan untuk menjaga kualitas keimanan itu tetap terjaga hingga ajal memisahkan. Jika ajal sudah menjemput, apalagi ketika hari berbangkit itu terjadi dan semua hamba diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT, lantas kita baru menyadari akan keimanan, lantas kemudian kita baru menyatakan keimanan itu, maka tentu pernyataan dan kesadaran akan keimanan seperti itu menjadi sangat tidak berguna adanya. Peluang dan kesempatan yang sudah diberikan pada akhirnya hanya menjadi penyesalan manakala tidak dioptimalkan pada upaya untuk meraih kemuliaan hidup. Melewati ayat ini, sejatinya kita senantiasa diingatkan tentang segala kekeliruan dikarenakan menangguh-nangguhkan peluang dan kesempatan untuk berinvestasi dalam hidup dengan investasi ibadah dan amal soleh. Lantas haruskah itu terjadi ketika proses perhitungan ibadah dan amal soleh diberlakukan, sementara kita tidak melewati titian hidup ini dengan kualitas keimanan ketika kita masih hidup? Alangkah ruginya. Inilah ayat yang serta tersirat tentu saja mendidik manusia. Jika akan bertobat, maka bertobatlah hari ini, tidak menunggu esok apalagi lusa. Karena kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok, apalagi lusa. Karena kesempatan untuk memperbaiki diri ketika kita sudah melewati bentangan kematian, maka tentu semua itu hanya akan menjadi penyesalan yang tidak berguna. Rugi dan sungguh merugi bagi mereka yang ingkar kepada ketentuan Allah, bagi mereka yang oleh Allah diberikan peluang dan kesempatan hidup untuk senantiasa menambah investasi hidup mereka dengan ibadah masoleh, namun kemudian mereka abaikan. Bukankah Al-Quran senantiasa mengisyaratkan kembali kepada kita tentang pentingnya kita menghargai waktu?
Bahkan beberapa ayat dalam Al-Quran mengawali kalimat itu dengan kalimat sumpah terkait dengan waktu. Wal asr, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Kecuali mereka yang beriman, kecuali mereka yang beramal soleh, dan mereka yang senantiasa saling mewasiatkan di antara mereka dalam menetapi kebenaran dan menetapi kesabaran. Inilah proses pembelajaran kehidupan, agar waktu-waktu yang hadir dalam kehidupan kita tidak menjadi waktu yang menjadi sebab rugi, hina, bahkan binasanya kita dalam kehidupan. Dengar kasih, betapa luar biasa Allah SWT memberikan kepada kita dengan peringatan yang di dalamnya tentu kita hendaknya senantiasa mewaspadai akan perkara-perkara yang di penghujung kehidupan kita justru hanya berakibat pada terjadinya kehinaan dan kebinasaan. Maka hidup dan kehidupan kita di saat ketika jatah dan waktunya masih Allah berikan, inilah peluang terindah dan inilah peluang terbaik bagi kita untuk melakukan proses perubahan yang makin baik dari waktu ke waktu. Ada masa ketika Allah SWT berikan peluang dan kesempatan itu agar kita makin bertambah dengan investasi ibadah dan amal soleh. Dengan rasa tibanya Ramadan tentu saja menjadi peluang dan kesempatan terindah bagaimana kita terus berinvestasi dengan Allah SWT dengan menambah bekal ibadah dan amal soleh. Sebab bekal inilah yang terbaik dalam kehidupan kita. Tidak ada bekal yang akan mampu menyelamatkan hidup dan kehidupan kita tatkala kita kembali kepada Allah, melainkan bekal berupa investasi ibadah dan amal saleh, dari ketaatan, dari ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekalah. Sesungguhnya perbekalan yang terbaik itu adalah perbekalan berupa takwa. Bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang pergunakan akalnya. Bekal perjalanan yang akan kita tempuh melewati bentangan kehidupan nanti adalah bentangan perjalanan waktu yang begitu panjang. Oleh karena itu, pondasi keimanan dari pondasi yang menghadirkan ketaatan, ketundukan, kepatuhan kepada Allah akan menjadi sumber penyelamat dalam hidup dan kehidupan kita. Jangan sampai menyesal, jangan sampai rugi di saat kematian terjadi. Kita tidak membawa bekal terbaik dalam kehidupan kita, bekal ibadah dan amal saleh. Semoga kita termasuk orang-orang yang mumpuni perbekalan hidup untuk kita jadikan sebagai modal terindah dikala kita kembali kepada Allah. Kita termasuk orang-orang yang mendapatkan kemuliaan dan keberkahan, bahkan ampunan insya Allah SWT, bahkan derajat kenikmatan hidup dimasukkannya kita dalam surga dengan segala kenikmatan yang ada di dalamnya. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.